Selamat berjumpa lagi teman-teman sejarah mania. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua sahabat dalam keadaan sehat, tentram, dan sejahtera. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sejarah mania yang telah memberi dukungan kepada channel kita tercinta ini melalui subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, benar-benar saya tunggu subscribe-nya. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan untuk membahas langkah kedua dari metode penelitian sejarah, yaitu heuristik. Kita pada video sebelumnya sudah membahas tentang penyusunan kerangka penelitian sejarah. Kali ini kita akan melanjutkan ke persiapan yang lain yang perlu dilakukan untuk melakukan pengumpulan sumber, yaitu penyusunan daftar pertanyaan, identifikasi jenis sumber dan cara memperolehnya, serta perlengkapan administratif. Kita mulai dengan penyusunan daftar pertanyaan untuk setiap sub-sub permasalahan. Sebagai contoh saja, pada permasalahan tentang latar belakang intern subpolitik, kita bisa buat minimal menjadi 3 pertanyaan, yaitu kebijakan ekonomi apa yang diambil oleh pemerintah sehingga mendorong terjadinya pemogokan buruh di Delanggu, Klaten pada tahun 1948. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan masyarakat Klaten terhadap kebijakan pemerintah itu. Kemudian ketiga, apa saja yang dilakukan oleh golongan kiri Klaten untuk menanggapi kebijakan pemerintah itu. Apakah ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Sarbupri? Apakah ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh buruh tani? Atau ada pertemuan-pertemuan dari organ persatuan perjuangan pada level Kabupaten Klaten. Setelah pertanyaan itu tersusun dengan lengkap, langkah persiapan ketiga adalah menyusun tabel jenis, sumber, lokasi, dan cara memperolehnya untuk masing-masing bagian. Saya coba contohkan untuk tahap ini, saya membuat tabel dengan 8 kolom yang isinya kolom 1 yaitu masalah, kolom 2 submasalah, kolom 3 sub-sub masalah, kolom 4 pertanyaan, kolom 5 jenis sumber, kolom 6 lokasi, kolom 7 sumber, dan kolom 8 cara memperoleh data. Teman-teman silakan membuat penamaan kolom-kolom sendiri, begitu juga dengan jumlahnya. Sebagai contoh, kita ambil permasalahan pertama, yaitu mengapa terjadi pemogokan buruh di Delanggu pada tahun 1948. Kemudian kita pilih faktor intern untuk submasalah. Kolom sub-sub masalah kita isi dengan bidang politik. Kemudian kolom keempat, yaitu pertanyaan, kita isi dengan nomor 1, 2, dan 3. Maksudnya adalah 3 nomor pertanyaan yang telah kita susun. Kolom jenis sumber kita isi dengan tertulis dan lisan. Maksudnya jenis sumber yang akan kita cari adalah tertulis dan lisan. Kolom 6, lokasi kita isi dengan arsip, surat kabar. Sedangkan untuk sumber lisan kita isi Jogja, Klaten, dan Solo atau Surakarta. Sementara kolom 7 yaitu sumber, kita isi Arsip Nasional atau Arnas, kemudian Perpustakaan Nasional atau Perpusnas. Dan untuk sumber lisannya kita isi, taruhlah namanya Kanjeng Raden Tumenggung Kertodinoyo, kemudian Joyorono, anggota atau pengurus Sarbupri, kemudian Kromowiryo,
itu buruh tani. Untuk kolom 8 di Arnas dan di perpustakaan, kita masukkan studi dokumen. Dan untuk di Jogja, Klaten, dan Surakarta, kita isi wawancara. Setelah mengisi kolom-kolom itu, kita dapat mengetahui berapa dokumen yang kita cari di Arsip Nasional atau Arnas dan tentang apa saja. Berapa dokumen kita cari di Perpustakaan Nasional dan tentang apa saja. Dari sini teman-teman dapat memperkirakan waktu yang diperlukan sekaligus biaya yang dibutuhkan untuk mencari data di Jakarta. Melalui kolom itu, kita juga dapat mengetahui berapa narasumber yang akan kita wawancarai dan permasalahan apa saja yang akan kita tanyakan kepada para pelaku sejarah itu. Gampang bukan? Tidak perlu banyak menguras pikiran, kita sudah dapat mengkalkulasi volume pekerjaan di masing-masing titik penelitian, baik untuk studi dokumen maupun wawancara. Kita lanjutkan ke tahap persiapan bagian terakhir, yaitu mengusahakan perlengkapan untuk mencari dan menemukan sumber. Dalam konteks ini, saya mengingatkan teman-teman untuk mengurus surat izin penelitian, karena Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang birokratis. Tanpa itu kita tidak dapat melakukan pencarian dan pengumpulan sumber, terutama kalau menyangkut lembaga-lembaga formal. Biasanya mereka juga meminta proposal penelitian, sehingga teman-teman harus menyiapkannya sebagai lampiran surat izin penelitian. Selain surat izin penelitian, bagi teman-teman yang menggunakan sumber lisan, jangan lupa untuk membuat surat atau lembar persetujuan menjadi informan. Surat itu dimintakan tanda tangan kepada setiap informan yang akan kita wawancarai. Isinya apa? Isinya adalah bahwa tokoh yang kita mau jadikan informan itu bersedia untuk menjadi informan. Langkah ini penting untuk mengamankan diri dari tuntutan etika akademik dan hukum. Sampai di sini pembahasan tentang heuristik bagian persiapan saya kira cukup. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sejarah mania. Jangan lupa saya menunggu like, subscribe, dan komen dari teman-teman semua. Salam sejarah. Terima kasih.